Halo sahabat YouTube penggemar anggrek, selamat datang di channel Koleksi Solis. Semoga semua keselamatan selalu bersama kita, terutama yang menonton video ini. Semoga tetap sehat dan bahagia. Halo sahabat, saat ini saya mau sharing cara menanam anggrek hasil persilangan baru Dendrobium anosmum gigantea warna ungu disilangkan dengan warna putih. Saya harap sahabat sudah menonton video unboxingnya. Untuk yang sudah menonton video unboxingnya pasti sudah tahu, anggrek ini saya beli dengan harga remaja rasa dewasa. Tapi sayang, pengemasannya kurang baik. Sampai di rumah batang anggreknya putus. Batang yang putus ini nanti kita tanam kembali dengan dikurangi daunnya sedikit. Setelah anggrek dikeluarkan dari bungkusnya, didiamkan sebentar karena pasti keadaan tanaman stres di perjalanan. Lalu setelah tanaman menyesuaikan dengan kondisi suhu di tempat barunya, baru disiram dengan air yang sudah dicampur larutan vitamin B1. Kalau saya hanya disiram ke seluruh bagian tanaman. Untuk sahabat silahkan pilih mau disiram atau direndam, jadi sesuai selera. Dan ini sudah beres. Setelah ditiriskan, lalu sekarang disemprot dengan hidrogen peroksida atau H2O2 yang 3% supaya steril. Kalau sahabat tidak punya cairan hidrogen peroksida atau H2O2, bisa menggunakan fungisida. Bisa direndam selama 15 menit ya. Batang anggrek yang sudah putus menjadi 2 ini nanti akan saya bagi 3. Anggrek ditanam dengan menggunakan media tanam pakis. Dengan posisi bagian atas kelihatan ini ada kawat untuk menggantungkan tanamannya. Posisi kawat tersebut akan saya pindahkan ke bagian bawah karena batang anggrek bagian atas setelah diperiksa ada mata tunas yang sudah pecah, akan segera menjadi anakan baru, tapi posisinya berada di bawah. Jadi ini batang anggrek yang besarnya posisinya akan saya balikkan agar tunas barunya tumbuh dengan bebas. Jadi anakannya cepat besar karena tidak terjepit oleh batang indukannya. Tiga minggu kemudian pertumbuhannya seperti ini. Mata tunas sudah menjadi anakan baru, tumbuh dengan baik. Dan sahabat jangan khawatir kalau anggrek baru ditanam daunnya menguning lalu gugur. Itu biasa ya. Selanjutnya saya akan menanam anggrek Dendrobium anosmum gigantea alba dengan ukuran pra remaja. Caranya sama seperti tadi, hanya diangin-anginkan lalu disemprot vitamin B1. Setelah ditiriskan disemprot dengan hidrogen peroksida atau H2O2 3%. Setelah ditiriskan lanjut ditanam di pakis kotak. Caranya mudah, jadi videonya tidak saya tayangkan. Hasilnya begini. Lalu nanti sebelum lanjut kita menanam seedling anggrek Dendrobium anosmum alba yang di sebelah kiri saya ini, terlebih dahulu saya akan berbagi cara menanam bibit anggrek botol anosmum alba. Ini bibit anggreknya sudah saya keluarkan dari dalam botol dengan cara dipecah. Selain dengan cara memecah botol bibit anggreknya, sahabat bisa menggunakan kawat yang ujungnya dibengkokkan sedikit. Lalu bibit anggreknya ditarik dengan kawat, dikeluarkan satu persatu. Cara ini menurut saya kurang praktis, juga ada resikonya, akar atau daun dan batang anggrek bisa rusak. Jadi harus sangat berhati-hati sekali ya. Dan cara ini tidak saya gunakan lagi. Selanjutnya saya akan menanam ini dengan cara dipecah botolnya.
lebih cepat dan lebih aman untuk bibit anggreknya. Tapi hati-hati membuang pecahan botolnya, harus di tempat aman. Caranya setelah dikeluarkan atau dipecahkan dari botolnya, bibit anggrek dibersihkan dari media tanam. Kalau mau lebih cepat membersihkannya, jangan menggunakan wadah begini, bisa 2-3 kali membersihkan. Kalau di air mengalir, lebih cepat beres. Setelah itu bibit anggrek direndam dengan cairan fungisida lalu ditiriskan. Saya hanya merendamnya sekitar 10 menit. Waktu atau lamanya merendam bibit anggrek di dalam cairan yang sudah dicampur fungisida tergantung dari kepekatan cairan yang sahabat buat. Kalau lebih pekat, 3 menit cukup untuk merendam bibit anggreknya. Ditiriskan terlebih dahulu, baru lanjut ditanam. Saya menggunakan tray. Selain irit media tanam, bagus untuk pertumbuhan akar anggrek. Jadi lebih sedikit media tanam lebih bagus, tidak rawan busuk akar. Sebelumnya bibit anggrek sudah saya tanam di tray sebagian. Caranya sangat mudah. Akar anggrek dibungkus dengan media tanam sphagnum moss. Media tanam hanya menyentuh bagian akar, jangan sampai membungkus batang anggreknya. Bagusnya menggunakan tray. Setelah tumbuh, bibit anggreknya akan mudah untuk memindahkan ke single pot karena tanaman yang satu dengan tanaman yang lain terpisah. Jadi nanti pertumbuhan akar anggreknya tidak saling bertautan. Lakukan hal yang sama untuk semua bibit anggrek sampai selesai. Untuk media tanam selain sphagnum moss, bisa menggunakan akar kadaka, cacahan pakis, bisa juga sabut kelapa yang sudah disterilkan ya. Mau ditanam dengan media tanam kayu juga bisa seperti ini, atau bisa juga seperti ini. Untuk selanjutnya saya akan menanam bibit anggrek seedling Dendrobium anosmum alba. Akan saya lanjutkan menanamnya di kayu yang ini. Kalau sudah selesai menanam, nanti dikasih kawat gantungan di kedua sisi kayunya ini. Akan saya tanam di sini. Sebelumnya sudah disemprot dengan vitamin B1, ditiriskan lalu disemprot lagi dengan hidrogen peroksida 3%, lalu ditiriskan dan sekarang kita tanam. Saya tambah akar kadaka sedikit bagian luarnya karena tadi media tanam sphagnum mossnya dikurangi. Supaya mantap kedudukannya nanti pas dipasang di kayu, media tanam saya ikat dengan benang jahit. Semoga kita semua sukses menanam anggreknya. Saya rasa sharing saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Untuk yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Kalau suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa loncengnya dihidupkan agar dapat notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.